Ini dia betina heifer kondisi sebelum melahirkan, terus ini kondisi setelah melahirkan, dan ini dia burayak hasil persalinannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi kawan-kawan rumah betina Makassar. Di video sebelumnya, satu betina albino full red kita karantina di kolam styrofoam ini, dan hari berikutnya sudah kelihatan burayaknya, dan ini dia betina heifernya sudah kelihatan kurus, dan jumlah burayak yang dihasilkan kurang lebih sekitar 50 ekor. Dan rencana sementara betinanya kita akan pindahkan di wadah lain, mencegah agar burayaknya tidak dimakan oleh induknya, dan untuk memulihkan kondisi indukan yang habis mengeluarkan burayak yang lumayan banyak ini. Ini dia penampakan hari sebelumnya. Dan kondisi setelah bersalin seperti ini. Dilihat dari kondisinya yang sudah mengeluarkan sekitar kurang lebih 50 burayak. Ikan ini kemungkinan hidupnya mungkin sekitar tinggal 10% saja. Terus kita kembali melihat burayaknya, ya kurang lebih sekitar 50 ekor, jumlah yang sangat banyak untuk satu ekor indukan albino full red. Jadi hampir di setiap sudut kolam ada burayaknya. Ini sangat banyak. Ini dia burayak-burayak yang berumur kurang dari 1 hari. Mudah-mudahan bisa bertahan hidup. Kita kembali ke indukannya, ternyata sudah tidak bisa tertolong. Kita lihat di perut bagian bawahnya betul-betul sudah terkuras habis sampai kelihatan bentuknya dia melengkung ke dalam. Cuma ada pergerakan sedikit di insang, tapi sudah tidak bisa tertolong lagi kalau modelnya seperti ini. Jadi kita beri makan lobster yang ada di kolam yang lain. Jadi kolam sini ada lobster air tawar. Kita lihat apakah lobsternya mau makan. Let's ditarik sama lobster turun ke bawah. Kita lihat, kita sorot ke bawah. Itu dia ikannya di bawah capit lobsternya. Tapi kemungkinan untuk dimakan oleh lobster ini sangat kecil, soalnya
lobster ini baru saja diberi makan dan semuanya sudah kenyang. Kita tunggu beberapa saat lagi. Kalau memang tidak disentuh, kita pindahkan ke kolam lobster yang lain. Kalau yang ini jenisnya yang besar, kita ada lobster yang ukuran kecil. Jadi daripada tidak dimakan, kita tangkap lagi. Kita ambil lagi ikan yang kita taruh di kolam lobster yang tadi, kita masukkan ke dalam kolam lobster yang kecil. Ada lobster yang mendekat, kita lihat. Oke, ditangkap. Oke, terus di bawah diseret terus. Sepertinya lobsternya kelaparan, memang kita belum beri makan, dan kemungkinan bisa jadi nanti lobster yang lain akan mendekat. Lobster yang lain akan mendekat, mungkin akan terjadi perebutan antara lobster ini dengan lobster yang lain, berebut ikan yang mati tadi. Itu dia, sekarang kita lihat ada penampakan 3 lobster yang saling berebut, satu bagian ekor, satu bagian perut, dan satu di bagian kepala. Aduh, lobsternya kaget. Jadi daripada lobsternya berebut ikan mati, jadi kita ada pakan alami di sini, ada DM, Daphnia magna. Jadi kita bakal kasih DM buat lobster tadi. Jadi di kolam ini ada sekitar 30-an lebih lobster hias yang berwarna orange. Oke, kita lepaskan DM-nya ke kolam. Sekarang kita lihat salah satu lobsternya sedang menangkap DM. Kita perhatikan. Oke, ini dia. Kelihatan menangkap DM yang ada di dasar kolam. Di akhir video ini ada video uploadan hari sebelumnya, yang mana video ini adalah lanjutan video tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sore kawan-kawan Rumah Gupi Makassar. Jadi video kali ini kita mau sorot-sorot gupi jenis albino full red sambil menunggu waktu berbuka puasa. Kenapa kita pilih jenis albino full red? Karena ini salah satu gupi yang terlaris di farm kita, sampai-sampai indukan terakhir tinggal satu ini saja yang tinggal untuk betinanya. Jadi kebetulan sekarang kita pindahkan betinanya ini ke kolam wadah untuk persalinan. Jadi kita bisa lihat untuk betina jenis albino full red ini sedang hamil besar. Kemungkinan dalam beberapa hari ini akan melahirkan. Mudah-mudahan burayaknya selamat semua beserta induknya. Ini dia.
size-nya sudah size jumbo. Jadi untuk sekian kalinya betina Iver ini akan mengeluarkan burayak. Untuk burayak yang ada di farm ini ada sekitar 20-an ekor, umur dari 1 hari sampai 2 minggu, masih kecil. Ini dia, ini burayak umur 2 minggu, kurang dari 2 minggu ya, kurang dari 2 minggu. Jadi untuk tempat persalinan gapi di farm kita modelnya seperti ini. Jadi di dalam kolamnya terdapat tani rapia yang sudah disuir-suir terus digabung jadi satu. Fungsinya itu untuk tempat bersembunyi burayak dari induknya. Karena untuk jenis gupi albino seperti ini sangat rawan untuk induknya memakan burayak. Jadi kita buatkan tempat seperti itu agar burayaknya lebih safety dari indukannya. Terus kita beralih ke albino floret yang jantannya. Jadi di farm kita ini ada tersisa sekitar 5 jantan untuk jenis Iver ini. Untuk umurnya sendiri kisaran 3 bulanan. Ini dia. Jadi untuk sementara waktu kita pisah dari indukan yang tadi, dan sambil menunggu burayaknya juga besar, baru kita pindahkan di kolam khusus buat jenis Iver di sini. Sekian dulu video kita pada sore hari ini sambil menunggu waktu berbuka puasa. Dan untuk kawan-kawan yang ingin bertanya seputaran ikan gapi bisa komen langsung di kolom di bawah. Terus kawan-kawan yang baru gabung di channel kita, jangan lupa subscribe untuk notifikasi video-video kita selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.